Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu pernah mendengar ungkapan, "Our minds is a good servant, but a terrible master." Kurang lebih terjemahannya, pikiran kita itu hamba yang baik, pelayan yang baik, tetapi Tuhan yang jahat. Maksudnya apa? Pikiran kita itu memang diciptakan, dianugerahkan Tuhan sebagai anugerah yang luar biasa, yang bisa kita manfaatkan untuk banyak hal, untuk mencari solusi, untuk menemukan yang terbaik bagi hidup kita, untuk kemajuan kita, kenyamanan kita, akal budi kita diberikan Tuhan untuk itu. Maka kalau kita bisa memanfaatkannya, kita bisa hidup bahagia, nyaman. Tetapi, Dia adalah Tuhan yang jahat. Kalau kita membiarkan pikiran kita, akal budi kita, menguasai kita, maka kita bisa mati bahkan. Kita tidak bisa lepas dari pikiran kita sendiri, muyek terus. Jadi sebetulnya kita bahagia atau tidak tergantung pikiran kita sendiri. Kita itu dianugerahi Tuhan untuk bisa hidup di surga, di dunia ini seperti di surga, atau di dunia ini seperti di neraka. Tergantung apa yang ada di pikiran kita. Kita itu bisa pergi kemana saja, tapi kalau pikiran kita itu muyek, ya nggak bahagia, nggak bisa menikmati. Tetapi kita bisa tidak pergi kemana-mana, di rumah saja, nggak ngapa-ngapain, duduk, bermeditasi. Kita bisa bahagia, bisa hidup sepenuhnya. Tergantung pikiran kita. Nah, sekarang ini justru kebanyakan orang adalah orang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Justru dikendalikan oleh pikiran, muyek terus. Kemana-mana terbebani oleh pikirannya sendiri. Itu berarti pikiran kita jadi tuan, bukan jadi pelayan. Padahal, our mind is a terrible master. Kalau pikiran kita dijadikan tuan, waduh, setengah mati hidup kita. Dan itulah problem hidup orang zaman modern. Kebanyakan pikiran, semua dipikirin, padahal itu tidak perlu. Kita itu seharusnya hidup, bukan berpikir, tetapi tidak tahu caranya, sehingga mikir terus, tidak hidup-hidup. Dan itu yang membuat kita menderita. Maka kita perlu latihan mengendalikan pikiran atau mengistirahatkan pikiran. Salah satu caranya adalah tidak tertarik oleh pikiran kita sendiri. Latihannya sederhana. Kalau kita lagi mau mikir sesuatu, saya enggak tertarik. Kamu istirahat saja. Nanti muyek lagi. Saya sedang enggak mau mikir. Saya mau istirahat dulu. Itu artinya saya dan pikiran saya makin ada jarak. Dan saya makin menguasai pikiran saya. Bukan pikiran saya menguasai saya. Lah saya bisa bilang nanti, saya enggak tertarik. Istirahat dulu kamu. Loh, itu berarti saya menguasai. Bukan muyek, terus mikirin terus. Enggak. Kebanyakan di antara kita itu hidup di kepala. Padahal kita tidak harus hidup di kepala. Tidak harus. Artinya kita bisa hidup dibagi. Di kaki, di tangan itu bisa. Tangan itu bisa punya reaksinya sendiri. Bisa dilatih. Punya memorinya sendiri.
Coba saja kalau kita lagi main badminton, main badminton seru, ya kita nggak mikir. Kalau kita lagi main badminton terus mikir, kok datang, kita lagi mikir, telat mukulnya. Itu berarti bahwa pada waktu kita main badminton, kita tidak hidup di kepala, tidak hidup di pikiran, tapi hidup di memori tangan, kaki, mata. Nah, itu dibagi-bagi secara rata. Maka kalau habis olahraga, fokus, keringatan, kita merasa segar. Lah iya, karena kita beristirahat, berpikir, nggak muyek terus. Juga kalau pagi habis bangun tidur, kita itu masih seger. Karena pikiran kita belum muyek. Nanti kalau sudah malam, muyek lagi. Lah memang begitu kita itu. Maka sebetulnya kita bisa tidak muyek, bisa bahagia, bisa tenang, tergantung kita, pikiran kita sendiri. Tergantung kita menguasai pikiran kita atau dikuasai oleh pikiran kita. Tergantung kita mau hidup di surga atau di neraka, ya tergantung kita. Itu di dalam diri kita sendiri. Bagusnya adalah bahwa saya lebih besar dari pikiran saya. Bagusnya adalah saya bisa menguasai pikiran saya. Pikiran saya itu gampang dikuasai. Dikasih mainan aja. Jadi kalau lagi mikir muyek, kasih tahu sama pikiran kita sendiri. Kamu tahu kan, dulu kita juga pernah muyek, tapi bisa selesai toh. Jadi santai aja, enggak usah muyek. Berdoa, tenang, lalu kamu tenang saja. Nanti selesai kok. Tidak ada yang selamanya sama terus. Jadi kamu tenang saja. Nah, itu dikasih mainan gitu. Percaya saja kepada Tuhan. Gitu. Lalu kita menguasai pikiran kita. Bukan kita dikuasai oleh pikiran muyek terus. Sudah muyek, nggak ada solusi lagi. Nah memang begitu cara pikiran kita bekerja. Karena pikiran kita itu berubah-ubah terus. Maka penting kita mempunyai yang namanya kesetiaan. Devotion, pengabdian. Karena begitu kita devoted to something, kita itu tidak berpikir lagi. Tidak berpikir menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kalau devotion, devoted, ya senang. Ngefans berat itu senang. Misalnya devosi kepada Bunda Maria, devosi kepada Tuhan Yesus. Wah, mau susah, mau senang kalau kita melakukannya dengan penuh devotional, kita itu tetap senang. Namanya devotion. Yang memberi pikiran senang, susah, baik, buruk, ringan, berat itu kan pikiran. Nah, devotion itu melampaui pikiran. Maka kita bisa mempunyai banyak cara untuk bisa mengendalikan pikiran kita. Pertama, tidak harus tertarik terhadap pikiran kita sendiri. Suruh istirahat saja, nanti muyeknya, jangan sekarang, itu bisa. Lalu tidak terlalu peduli dengan pikiran, tetapi devotion. Passionate, entah itu olahraga, entah itu melukis, entah itu main gitar. Kalau saya itu sukanya main melodi, cari nada di gitar itu. Jadi nggak mikir, pokoknya seneng. Devoted to find the notes, the right notes in the guitar. Itu. Jadi istirahat pikirannya, tidak selalu muyek. Kalau saya lagi muyek, saya sudahlah, nanti aja, tak main gitar dulu. Nah ternyata nggak apa-apa itu, ditinggal. Seperti kalau ada yang hobinya tidur, kalau lagi muyek, tidur saja. Tapi ada orang yang nggak bisa tidur kalau muyek, salah sendiri. Berarti dikuasai oleh pikiran, bukan menguasai pikiran. Terutama pikiran kita perlu dikasih mainan yang menenangkan. Sudah, enggak apa-apa, Tuhan mencintai kita, nanti pasti ada solusi. Kita berusaha saja, enggak usah muyek. Yang bisa kita kerjakan. Nah kayak gitu-gitu. Dan diberi keyakinan bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Kita tidak akan ditinggalkan sendirian. Dan memang seperti itu. Kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka jangan muyek. Handle yourself with care. Because you are loved.
Tuhan memberkati.